Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Nurzain, NIM 61014222037. Saya dari Prodi PJKR 24 Rombel C. Di sini saya akan menjelaskan PJABK anak tunarungu. Sebelum masuk ke materi, kita akan memahami apa itu anak tunarungu. Setiap anak adalah harapan, namun tidak semua lahir dalam kondisi normal. Anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik unik seperti keterbatasan mental, fisik, atau emosinya. Salah satunya yaitu adalah tunarungu, gangguan pendengaran yang mempengaruhi interaksi sosial dan komunikasi anak itu sendiri. Sekarang kita tahu apa itu anak tunarungu. Anak tunarungu adalah kondisi seseorang dengan gangguan atau keterbatasan fungsi pendengaran. Dampaknya sendiri yaitu menyebabkan hambatan dalam komunikasi verbal dan perkembangan bahasa. Perbedaan antara tunarungu dan tunawicara. Tunarungu sendiri merujuk pada gangguan pendengaran, sementara tunarungu wicara ketidakmampuan berbicara akibat tunarungu sejak lahir. Terus kita akan masuk ke faktor penyebab tunarungu. Faktornya ada 3, yaitu prenatal, natal, dan postnatal. Prenatal sendiri memiliki arti yaitu sebelum lahir. Contohnya seperti keturunan, cacar air, atau campak pada ibu hamil. Faktor natal saat lahir. Contohnya seperti faktor resus ibu dan anak. Terus kelahiran prematur, penggunaan forceps atau alat bantu pas saat lahir. Terus yang ketiga, faktor postnatal setelah lahir. Contohnya seperti infeksi, cacar air, sipilis, campak. Terus lanjut klasifikasi anak tunarungu. Biasanya memiliki tingkat kehilangan pendengaran ringan, yaitu sekitar 15-30 desibel, hingga sangat berat sampai 91-120 desibel. Letak gangguan biasanya konduktif di telinga luar atau di telinga tengah. Dan klasifikasi etiologinya juga memiliki 2 klasifikasi, yaitu endogen dan eksogen. Endogen sendiri keturunan, kalau eksogen faktor non keturunan. Karakteristik anak tunarungu. Kita lanjut karakteristik anak tunarungu. Yang pertama, intelijensi. Biasanya memiliki IQ verbal lebih rendah daripada anak biasa pada umumnya. Terus yang kedua, bicara dan bahasa. Anak tunarungu memiliki kendala komunikasi verbal. Dia biasanya memerlukan pelatihan bahasa isyarat dan gestur tubuh. Dan yang ketiga emosi dan sosial. Anak tunarungu cenderung sensitif dan takut lingkungan sosial, mudah tersinggung juga, dan bergantung pada orang lain. Yang keempat, fisik. Anak tunarungu biasanya memiliki fisik yang berbeda dengan anak biasa pada umumnya, seperti cara berjalannya kaku, pernapasannya tidak teratur, dan tatapan mata agak beringas. Terus lanjut penanganan tunarungu. Penanganan tunarungu biasanya dilakukan di sekolah inklusi. Peran sekolah inklusi ini juga sangat penting untuk anak tunarungu itu sendiri. Sekolah inklusi harus menyediakan kurikulum yang bagus, sarana prasarana, tenaga pendidik, dan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak tunarungu itu sendiri. Cara mendidik anak tunarungu itu sendiri yaitu seperti memberikan perhatian lebih, membantu menumbuhkan pemahaman diri, melatih kemampuan komunikasi, bahasa isyarat bahasa isyarat itu ada 2, Bisindo sama Sibi. Nah, biasanya anak tunarungu itu melatihnya pakai sistem bahasa isyarat Bisindo sama Sibi, dan memberikan motivasi yang lebih, membantu perencanaan karir mereka agar mereka bisa percaya diri dalam belajar. Terus lanjut, dalam pendidikan jasmani juga memiliki cara untuk mendidik anak tunarungu itu sendiri.
Contohnya seperti pendidikan jasmani adaptif anak tunarungu, seperti memberikan strategi pembelajaran yang cocok buat anak tunarungu untuk dengan cara menggunakan pendekatan deduktif, induktif, heuristik, dan yang lain-lain seperti kelompok individual atau kooperatif. Terus memberikan media dan materi pembelajaran adaptif yang bersifat langsung, seperti mendemonstrasi anak tunarungu membuat kelompok kecil serta penggunaan video dan gambar untuk memotivasi anak tunarungu itu sendiri. Dan juga bisa memberikan permainan dan motorik pengembangan melalui permainan seperti rainbow flag atau hijau hitam untuk melatih motorik kasar dan kecepatan anak tunarungu. Oke, sekian materi dari saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu anak tunarungu sendiri memiliki perbedaan tumbuh kembang, tidak sama seperti anak biasa pada umumnya. Dan itu semua dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor prenatal, natal, dan postnatal. Prenatal sendiri yaitu sebelum lahir, sudah saya jelaskan dari sebelumnya, dan natal itu saat lahir, terus postnatal setelah lahir. Dan anak tunarungu ini sangat memerlukan perhatian yang lebih dari orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan inteligensinya dan kepercayaan diri. Terus emosi mereka dalam berinteraksi sosial juga sangat memerlukan dukungan dari orang tua dan masyarakat sekitarnya itu. Masyarakat perlu lebih inklusif dan memberikan pendidikan yang baik. Terus perhatian mendalam, empati, dan kesadaran menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak-anak penyandang tunarungu itu sendiri, biar mereka itu percaya diri. Oke, terus saran dari kelompok kami yaitu memberikan motivasi dan pelatihan komunikasi bahasa isyarat seperti tadi, bahasa isyarat Cibi dan bahasa isyarat Bisindo. Gunanya untuk memperkuat mental anak tunarungu dan emosi mereka saat berinteraksi sosial. Dunia pendidikan juga sangat penting dalam pengembangan anak tunarungu ini sendiri. Dunia pendidikan harus menyediakan wadah kurikulum yang sesuai. Upaya ini memastikan anak tunarungu mendapatkan fasilitas dan perlakuan yang baik sehingga dapat berinteraksi secara normal dengan masyarakat di sekitarnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.